Taufik Dwi Fahmiati, dan di sebelah saya Naulansari. di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan protokol. Oke. Sini saya akan menyampaikan tentang pengertian protokol jaringan komputer ya. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, secara sederhananya, itu protokol jaringan adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Nah, protokol digunakan dalam perangkat keras maupun lunak. Contohnya, ketika orang yang mengirim email itu dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data, sehingga email yang dikirimkan pada seseorang dari satu komputer ke komputer yang lainnya sebenarnya adalah pengiriman data. Nah, setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol dan harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Oke. Lanjut, fungsi protokol jaringan. Sebenarnya ada fungsi umumnya ya. Fungsi umumnya itu adalah menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Sedangkan fungsi khususnya yaitu yang pertama, addressing, ialah header IP, paket mengandung alamat yang memberi identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Nah, di fungsi khusus ini itu menggunakan informasi tersebut untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan. Yang kedua, reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Nah, yang ketiga, timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jadi, jika paketnya sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Nah, yang keempat, option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Oke, selanjutnya jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama itu ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan internet. Nah, TCP/IP itu banyak digunakan oleh komunitas yang standarisasi komunikasi yang digunakan. Protokol jaringan ini merupakan protokol atau protokol suite yang diimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, yang kedua itu ada user datagram protocol atau UDP. User datagram protocol atau UDP adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wafik. Yang ketiga, yaitu Domain Name System atau DNS. Domain Name Server atau DNS adalah distribut database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Yang keempat, ada HTTPS. Protokol HTTPS pasti sudah sering Anda dengar. Kata HTTPS bisa dilihat di browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL, apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Nah, HTTP adalah protokol untuk mengatur komunikasi antara klien server, sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa.
Yang kelima ada SSH, adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya, dibanding dengan Telnet. Protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Keenam, ada Telnet atau Telecommunication Network. Dikembangkan pada tahun 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETV STD 8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun, sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih beresiko. 7. Ada OSI Layer. Protokol komunikasi OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling berkoneksi melalui jaringan internet. Tujuan utama OSI Layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.